warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, dari kelompok kami, yaitu tentang permohonan pengangkatan anak. Yang pertama ada dasolennya. Dasolennya adalah permohonan pengangkatan anak adalah permohonan atas suatu tindakan hukum mengangkat anak yang diajukan kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan dari hakim mengenai status anak tersebut agar mendapatkan kepastian dan diakui semua orang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang belum paham betul mengenai proses permohonan pengangkatan anak itu sendiri. Bahkan banyak proses atau prosedur yang belum dimengerti secara baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Untuk itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait proses atau prosedur permohonan pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itulah kami mengangkat tema tentang permohonan pengangkatan anak. Next. Selanjutnya ada pengertian dari permohonan atau gugatan volunteer, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, di dalam suatu permohonan ini tidak terdapat sengketa dan pemohon hanya meminta ketetapan hakim, jadi tidak meminta keadilan ya di sini. Terus ada pengertian pengangkatan anak menurut pasal 1 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Di sini pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kemudian di sini ada juga beberapa prinsip pada permohonan atau upaya volunteer. Menurut Yahya Harahaf, ini ada 3 prinsip. Yang pertama ada for the benefit of one party only. Artinya adalah perkara a quo terjadi atas kepentingan sepihak saja, sehingga dalam perkara ini pihak yang berperkara berupaya untuk menyelesaikan perkaranya sendiri dan tidak bersentuhan dengan hak maupun kepentingan pihak lain. Jadi hanya sepihak saja. Nah, kemudian yang kedua ada without disputes or difference with another party. Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian perkara volunteer itu tidak dibenarkan atas adanya pihak lain yang bersengketa. Seperti yang dijelaskan dalam prinsip pertama, yaitu sepihak saja. Nah, prinsip yang terakhir itu tidak ada pihak lain maupun pihak ketiga yang dapat masuk sebagai dalam perkara quo. Sehingga memang pada dasarnya perkara volunteer ini murni bersifat ex parte atau hanya untuk kepentingan sepihak saja. Ada struktur permohonan yang terdiri atas pertama ada personal standi. Personal standi merupakan identitas pihak yang mengajukan permohonan atau dilakukan secara sepihak saja. Berikut ini adalah tampilannya. Yang pertama di sini ada Inyoman Wilmana, laki-laki lahir di Tukat Sumaga, tanggal 11 Oktober 1977, pekerjaan TNI Angkatan Darat, agama Hindu, lahir di Budang. Yang kedua, Sansian, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 1 Agustus 1977, pekerjaan bidan, kemudian agama Hindu. Keduanya sama-sama beralamat di Banjar Dinas Pokembar, Desa Tukat Sumaga, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Next. Yang kedua ada posita. Posita merupakan landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu. Kemudian dengan akta nomor 27/WNI/GRK/2010 dan para pemohon belum dikaruniai anak. Bahwa para pemohon sepakat mengangkat anak bernama Putu Kartikayasa, anak dari pasangan Gede Karsana dan Putu Setiani yang juga berlatar belakang agama Hindu. Kemudian bahwa pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut seperti anak sendiri, bahwa pengangkatan anak tersebut telah pemohon buatkan upacara
pemerasan atau angkat dengan para saksi dan tidak ada pihak yang keberatan. Kemudian tujuan dari para pemohon mengangkat anak adalah demi kepentingan kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik. Next. Lalu yang ketiga ada petitum, bersifat deklaratif, tidak boleh melibatkan orang lain yang tidak ikut sebagai pemohon, tidak boleh memuat petitum yang bersifat kondemnatio, dan tidak boleh bersifat kompositur ex aequo et bono, atau tidak dibenarkan hanya memohon keadilan semata. Di bawah ini ada contoh petitum yang berisikan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil para pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Putu Kartika Yasa lahir di Banjardinas, Poh Kembar, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 12 Februari 2005, anak dari pasangan Gede Karsana dan Putu Setiani, adalah anak angkat yang sah dari para pemohon Inyoman Wilmana dan Sansian. Yang ketiga, membebankan biaya permohonan kepada para pemohon. Ya, selanjutnya ada dasar hukum pengangkatan anak. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang isinya terdapat dari pasal 37 sampai dengan 41. Untuk pasal 37 sendiri itu tentang pengasuhan memperhatikan agama anak, pasal 38 tentang prinsip tanpa diskriminasi dalam pengasuhan, pasal 39 tentang tidak boleh memutuskan hubungan anak, pasal 40 tentang prinsip kewajiban transparansi dari orang tua angkat, dan terakhir pasal 41 tentang pelaksanaan pengawasan pengangkatan anak. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang isinya yaitu peraturan ini menekankan bahwa pengangkatan anak dilakukan harus demi kepentingan anak yang sesuai dengan hak asasi manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 6 Tahun 1983, yang dimana SEMA ini membahas tentang bagaimana penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak itu sendiri. Dan selanjutnya ada proses permohonan pengangkatan anak. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Syarat bagi orang tua angkat. Yang pertama, pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan. Yang kedua, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum nikah diperbolehkan. Dan selanjutnya ada syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat. Yang pertama ada, dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial, harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. Dan yang kedua, calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditujukan bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. Dan selanjutnya ada prosedur dalam pengangkatan anak dalam PP nomor 54 tahun 2007 pemohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten kota. Yang kedua, permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohonan kepada Kepala Dinas Sosial instansi sosial provinsi, kabupaten, kota dengan ketentuan sebagai berikut, ditulis dengan sendiri oleh pemohonan di atas kertas pemerintah cukup ditendangi sendiri oleh pemohon suami istri, mencantumkan nama anak dan asal-usul anak yang akan diangkat. Yang kedua, dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam usaha keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam usaha organisasi sosial, maka calon orang tua
angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal alat belakang dan data anak yang diragukan di musisi anak berasal. Yang keempat, proses penelitian kelayakan. Yang kelima, surat keputusan Kepala Dinas Sosial, instansi sosial provinsi, kabupaten, kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat, penetapan pengadilan dan penyerahan surat penetapan pengadilan. Nah, di sini ada prosedur pengangkatan pengesahan pengadilan dalam pengangkatan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang mengegaskan prosedur. Yang satu, dimulai dengan suatu permohonan Kepala Ketua Pengadilan yang berwenang dan karena itu termaksud prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai jurisdictis voluntaire. Yang kedua, petitum permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan. Yang ketiga, atas permohonan pengesahan pengangkatan antara warga negara Indonesia, demonstrasi adoption, pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan. Ya, selanjutnya proses pemeriksaan permohonan. Sejalannya proses pemeriksaan secara eksperti. Yang kedua, yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. 3. Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Dan dalam permasalahan penegakan seluruh asas persidangan itu ada 2, yaitu yang pertama yang perlu ditegaskan asas kebebasan peradilan, asas fair trial. Yang kedua yang tidak perlu ditegakkan asas audi alteram partem, asas memberikan kesempatan yang sama. Selanjutnya, kekuatan pembuktian dari sebuah penetapan. Yang satu, penetapan sebagai akta otentik. Yang kedua, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan permohonan hanya sebatas kepada diri pemohon. Yang ketiga, pada penetapan tidak melekat asas nebisidem. Terus, upaya hukum terhadap penetapan. Yang satu, penetapan asas permohonan pengangkatan anak ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, tidak dapat diajukan banding. Yang ketiga, upaya hukum yang dapat diajukan berupa kasasi pasal 43 ayat 1 UU 14 1985 UU 5 2004 tentang MA. Selanjutnya, penetapan permohonan pengangkatan anak. Yang satu, bentuk penetapan. Yang dua, diktum bersifat deklarator. Diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum komendantor yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Yang menetapkan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak oleh para pemohon yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2006 terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Putu Kartika Yasa, lahir di Banjar Dinas Poh Kembar, Desa Tukatsumaga, Kecamatan Keroka, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Februari 2005 adalah sah. 3. Menyatakan bahwa Putu Kartika Yasa adalah anak angkat yang sah dari para pemohon Inyuman Wilmana dan Sansian. Yang 4. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar Rp306.000. Oke, terima kasih presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam berucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.